Hai kids, siapa yang tahu apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai yang terkandung dalam Pancasila dan merupakan salah satu sistem demokrasi yang ada di Indonesia, serta berlaku saat Orde Baru hingga era Reformasi. Apa saja ciri-ciri demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan dalam berbangsa dan bernegara? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kedaulatan penuh di tangan rakyat. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam jalannya pemerintahan negara. Demokrasi Pancasila akan memberi ruang bebas untuk masyarakat agar bisa menyampaikan kritik atau masukannya untuk kinerja pemerintah. Pemerintahan sesuai konstitusi yang berlaku. Konstitusi menjadi pegangan pemerintah untuk menegakkan dan menjalankan pemerintahan yang demokratis. Konstitusi yang berlaku di Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau UU, Peraturan Pemerintah atau PP, dan sebagainya. Pemilik yang jujur, adil, dan bebas. Penerapan demokrasi Pancasila harus menjadikan pemilu sebagai pesta demokrasi yang sportif dan menerima hasil dengan besar hati. Musyawarah mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila mendorong segala jenis keputusan harus diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Setiap orang yang terlibat dalam musyawarah punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Menghargai dan menjunjung tinggi HAM. Demokrasi Pancasila menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM sebagai perlindungan tiap individu dalam suatu negara dari diskriminasi atau penindasan. Kepentingan rakyat yang utama. Demokrasi Pancasila mendukung rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam jalannya suatu sistem pemerintahan. Sistem partai tunggal ditiadakan. Demokrasi hanya benar-benar terjadi kalau partai politik ada beragam dan memiliki visi serta misi yang berbeda-beda, sehingga enggak ada yang mendominasi. Nah guys, itulah ciri-ciri demokrasi Pancasila. Topik apa yang akan kita bahas selanjutnya? Komen ya! Sekarang yuk kita cari tahu hasil sidang BPUPKI pertama. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI merupakan salah satu badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Saat itu, Jepang yang terus kalah dalam perang ingin menarik simpatik rakyat Indonesia agar mendapat dukungan. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Diketuai oleh Rajiman Wedyo Niningrat dan wakilnya Hibagase Yoshio, orang Jepang, serta Soeroso. Tujuan utama BPUPKI untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan tata pemerintahan, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Semasa berdirinya, BPUPKI memenuhi tugasnya dalam 2 sidang. Hasil sidang BPUPKI pertama 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chosangiin atau sekarang Gedung Pancasila di Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat. Sidang ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dengan 12 anggotanya. Pada hasil sidang BPUPKI pertama adalah Perumusan Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Rumusan Dasar Negara Indonesia datang dari 3 tokoh utama kemerdekaan, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Mr. Supomo. Muhammad Yamin merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Supomo merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan,
3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Sedangkan pada 1 Juni 1945, Soekarno merumuskan 5 sila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut, milik Soekarno paling diterima. Itulah sebabnya pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, itulah hasil sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yaitu lahirnya Pancasila sebagai acuan menyusun dasar negara Indonesia. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!